Gongsun Bayu sekarang adalah peri emas 9 surga, dan bahkan dia tidak bisa melihat, itu berarti Saudara Qin telah menjadi dewa. Dia juga berbohong kepada Li Yuanba sekarang. Tuhan hanyalah sebuah keberadaan legendaris. Saudara Qin, apakah kamu baik-baik saja? Gongsun Bayu tampak tertekan. Anda tahu, sebagai murid utama Tiang Ang Xianzong, ia selalu percaya bahwa seni bela dirinya tidak kehilangan Qin Yichen. Dan dengan jatuhnya Sekte Abadi Sensian, sekarang dua bidang bintang menghormati Sekte Abadi Tiang Ang, dan status dan kekuatannya juga telah meningkat. Di dalam hatinya, Gongsun Bayu selalu menganggap Qin Yichen sebagai lawannya. Tapi sekarang, ayahnya ada di sini, dan bahkan para tetua dan tetua abadi besar ada di sini. Saya khawatir Qin Yichen tidak cukup untuk bertarung dengan satu tangan. Kuncinya hanya beberapa tahun. Terlebih lagi, dia dan bahkan makhluk abadi besar belum berlatih dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, mereka memiliki sumber daya dan situs, dan ketika Qin Yichen keluar, dia bahkan sendirian. Kakak Qin. Setelah keterkejutan itu, Gongsun Bayu mengatur pakaiannya dan dengan hormat memberi hormat kepada Qin Yichen. Namun, Qin Yichen buru-buru mengangkat. Mengapa saudara Bayu seperti ini? Yichen yang berterima kasih dan Guizong selama beberapa tahun terakhir. Kakak Qin, pergi dengan tergesa-gesa. Biarkan aku memanggil ayahku. Ayo kita berkumpul. Qin Yichen tersenyum. Oke. Kerja. Gongsun Bayu hendak pergi. Tapi Qin Yichen diseret sambil tersenyum. Tunggu. Selama pidatonya, Qin Yichen menyerahkan cincin ruang angkasa kepada Gongsun Bayu. Persepsi bawah sadar Gongsun Bayu, tetapi langsung disambar petir dan berdiri di tempat. Saudara Qin, ini terlalu mahal. Gongsun Bayu segera ingin mengembalikan cincin itu, tetapi didorong oleh Qin Yichen, seharusnya begitu. Qin Yichen tidak pernah lupa bahwa dia dikejar dan dibunuh oleh Sensian Xianzong ketika dia berbicara dengan ringan, dan dia hampir tidak memiliki pijakan di dua bidang bintang. Tiang Ang Xianzong yang menggantikannya. Go Fugui, jangan lupa satu sama lain. Benar. Qin Yichen masih tidak membiarkan Gongsun Bayu pergi. Benda-benda ini, Ling Zun, bisakah mereka digunakan? Selama pidatonya, Qin Yichen mengeluarkan beberapa pedang, dan melihat bahwa pedang itu bersinar dengan cahaya, sangat terkejut sehingga Li Yuanba dan yang lainnya tidak bisa langsung melihatnya. Gongsun Bayu Qiang menahan Shen Wei dan menggigil. Ini, Shen Bing. Kakak Qin, ini. Namun, Qin Yichen memotongnya. Anda hanya perlu mengatakan apakah itu dapat digunakan? Gongsun Bayu sedikit menggerakkan tenggorokannya, dan kemudian dia mengalami tremolo. Jika ayahku dan para tetua lainnya bersatu, mereka harus bisa mengerahkan kekuatan mereka. Itu bagus. Gongsun Bayu tidak akan pernah mengerti arti dari Qin Yichen. Qin Yichen juga sangat terjerat. Di satu sisi, dia merasa sangat malu untuk mengeluarkan senjata ajaibnya yang sekarang dan memberikannya kepada Tiang Ang Xianzong yang pernah sangat berterima kasih padanya. Hampir tidak bisa mendesak para prajurit sihir ini. Segera, Gongsun Bayu bergegas keluar untuk menyebarkan berita. Dan Qin Yichen memeluk Wuji. Wu Lao, tubuh lama Anda sulit lagi. Air mata lama Wuji menutupi wajahnya. Dan wajahnya bersemangat. Tidak sulit. Kalian kembali. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak bisa melihat suamimu? Baru saja kembali. Baru kembali. Setelah beberapa saat, Lu Li Jingran bergegas mendekat. Kakak Lu, kenapa kamu ada di sini? Lu Li senang dengan wajahnya. Yang mulia mengirim Wu Shuangdian untuk bergiliran duduk di sini. Yang pertama adalah aku. Cepat dan panggil kakak Wu Yuan dan ipar perempuan. Lupakan saja. Aku akan mengambilnya sendiri. Qin Yichen hanya ingin pergi. Tapi dia melihat sosok Wu Tiao berlari di luar pintu. Sang patriark telah kembali. Sang patriark. Chen Er, Miang ingin mati kamu. Suami. Melihat angka-angka, Qin Yichen tersenyum, dan akhirnya, pulang. Ayolah, ayah, ibu. Aku akan memperkenalkan kepadamu. Ini adalah saudara yang meninggal bersama Chen Er. Ini adalah Suster Yao Tian. Ini Bai Chang. Ini Nyonya Baiyan. Duduk. Chen Er, tuangkan teh. Awalnya Bai Chang dan yang lainnya tidak berani membiarkan Qin Yichen menuangkan teh untuk mereka. Tetapi di bawah pengawasan Ibu Qin Duminglan, Qin Yichen seperti anak kecil, menuangkan teh untuk para tamu satu persatu. Ngomong-ngomong, ada Gesi dan leluhur cahaya abadi. Qin Yichen menepuk kepalanya. Keduanya bukan tamu, tetapi anggota keluarga. Di sini juga kota kelahiran Gesi dan leluhur. Bagaimana mereka bisa melupakan mereka? Tidak perlu menyapa Qin Yichen. Dua lampu dan bayangan mengambang, dan mengejutkan Ibu Qin. Yichen, ini. Bu, ini, leluhur kita. Terus, melihat dua yang tidak memiliki substansi, dan memperhitungkan kemampuan kognitif Ibu, Qin Yichen hanya bisa mengejek dan berkata, apakah ini, jiwa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Du Binglan merasa sedikit tertekan. Meskipun dia masih hanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga Qin dan tidak menghubungi Xianzong, bahkan manusia tahu bahwa jiwa dibiarkan setelah kematian. Namun,
Hao Zouang tersenyum. Jiwa atau daging. Tapi itu hanya cara eksistensi. Kita masih di sana. Dan kita di rumah. Bukankah itu baik? Du Binglan tidak mengerti. Dia hanya bisa mengikuti anggukannya. Tetapi Gongsun Bayu dikejutkan oleh nafas yang dingin. Kedua jiwa ini dipanggil oleh Qin Yichen karena leluhurnya kuat dan mengerikan. Ayo, G, leluhur. Aku akan memperkenalkan padamu. Setelah memperkenalkan anggota keluarga besar di Sengtian Mansion, giliran-giliran untuk memperkenalkan Ge Qianhammer dan Hao Zhou Guang. Hanya melihat dua leluhur, Qin Yichen sedikit bodoh. Setting. Tianjun. Guru Kaisar. Ini kata-kata yang panjang. Untungnya, Hao Zouang tersenyum dan berkata, hanya karena kita adalah dua senior Yichen. Senior itu baik. Semua orang dengan cepat memberi hormat. Tetapi Li Yuanba menggaruk kepalanya dan menatap Ge Qianpalu dengan rasa ingin tahu. Bos, bagaimana ini senior? Kenapa begitu pendek? Apakah itu genome? Tentu saja. Meskipun Li Yuanba kasar dan kejam, dia juga mengerti kesopanan dan tidak langsung bertanya. Tapi palu Ge Qian bisa menembus pikiran Li Yuanba bahkan jika itu hanya sinar jiwa. Kurcaci, ya. Bukankah itu terlalu malas? Kaisar kerdil itu mengambil palu kecil dan memberi Li Yuanba kepalanya. Tiba-tiba, kaki Li Yuanba menghilang, dan kakinya di atas pinggangnya. Namun, yang paling mengganggu Kaisar Kurcaci adalah bahwa bahkan jika lelaki besar itu tidak memiliki kaki, dia masih lebih tinggi darinya. Ledakan. Dengan pukulan lain, Li Yuanba lebih pendek, hanya menyisakan tangan, kaki, dan kepala. Jesse. Mu Yanzhen tiba-tiba panik ketika melihat ini. Senior, jangan hancurkan. Yuanba kasar. Namun, apa yang membuat Mu Yanzhen terpana adalah bahwa bahkan sang patriark tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia tersenyum ringan, hanya menghela nafas lega, dan melihat gelombang dan kaki Li Yuanba tumbuh lagi. Senior, aku salah. Li Yuanba baru saja mengakui kesalahannya, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mengepalkan tinjunya dengan terkejut dan panik. Tinju saya, kekuatan saya,